Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrehan, NIM 12011131475. Kelas 2A, Pendidikan Geografi Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan membahas materi geomorfologi umum dengan topik pembahasan bentuk lahan asal proses glasial. Adapun poin-poin yang akan saya bahas pada video kali ini mencakup: A. Pengertian bentuk lahan asal proses glasial. B. Pertumbuhan bentuk lahan asal glasial. C. Faktor pendukung yang mempengaruhi lahan glasial. D. Tipe-tipe glasial. E. Bentuk lahan akibat pengendapan glasier. Masuk pada poin pertama mengenai pengertian bentuk lahan asal proses glasial. Bentuk lahan glasial adalah bentuk lahan yang dipengaruhi oleh adanya akumulasi es ataupun salju, atau sering juga bisa disebut glacier di suatu wilayah dengan waktu yang lama. Bentang alam glasial adalah bentang alam yang berhubungan dengan proses glasial, di mana proses glasial itu tenaga yang membuat pengaruhnya adalah glacier. B. Pertumbuhan bentuk lahan glasial. Pertumbuhan bentuk lahan pada tahap awal diyakini yaitu lembah tertutup oleh salju. Kemudian, salju itu mengalami pencairan di mana setelah mencair, lembah kembali menjadi dalam. Beberapa lembah menggantung masuk lembah utama, horn dan cirque. Setelah itu, kemudian lembah terisi oleh aluvium, yang dimana setelah fase tersebut, lembah menjadi lebih rendah dari muka air laut, sehingga pada saat pasang air akan masuk ke dalam lembah. C. Faktor pendukung yang mempengaruhi lahan glasial. Adapun faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi terjadinya lahan glasial agar tetap terjaga dan dapat bertahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingginya tingkat presipitasi. Yang kedua, suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, pada musim dingin terakumulasi dengan jumlah besar. Yang keempat, pada musim panas tingkat peleburannya rendah. Jika empat faktor tersebut dapat berjalan dengan baik, maka pembentukan glasial akan berjalan dengan baik juga. Tipe-tipe glacier. Yang pertama, Valley Glacier merupakan glasier yang mengalir pada suatu lembah dan dapat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang kedua, tipe Glacier Alpine merupakan zat cair yang terbatas pada lembah-lembah dan terbentuk memanjang, atau Melida tipe Alpine, yaitu glacier yang didapatkan pada daerah yang elevasi lebih dari 6.000 meter di atas permukaan laut dan dibatasi oleh lembah yang curam. Yang ketiga, tipe glacier continental. Tipe ini berada di wilayah-wilayah kutub dengan areal yang sangat luas, seperti Greenland, Antartika, dan lain-lain. Bukit es kontinental memiliki permukaan seperti zirah dan agak meninggi di bagian tengahnya. Glacier ini sangat tebal dengan ketebalan mencapai 3.000 meter. Yang keempat, tipe Glacier Scandinavian. Tipe ini didapatkan di Skandinavia dengan dasar tanah di sini mempunyai sejarah yang istimewa, yaitu suatu daratan yang hampir rata yang terangkat terpotong-potong oleh fjord. Yang kelima, tipe Glacier Mustang. Tipe ini banyak didapatkan di pegunungan tinggi di Asia, dikarenakan didapatkan di lingkungan frame yang kecil-kecil sekali bermuara dalam lidah glacier yang besar dan panjang. Barangkali hal ini disebabkan oleh dalam lidah glacier yang besar dan panjang, fase pengikisan yang lebih lanjut daripada pegunungan Alpen. Yang keenam, tipe Glacier Piedmont.
yaitu glacier yang didapatkan pada alur-alur Valley Glacier dan berakhir pada daratan yang rendah, dan pada tipe tersebut merupakan daerah pengumpulan glasiernya adalah seluruh dataran es yang tertutup. Kemudian, lidah glacier yang terdapat pada lembah-lembah yang berada di sela-sela pegunungan. Yang E. Bentuk lahan akibat pengendapan glacier. A. Yang pertama, till, merupakan batuan yang hancur dari dinding lembah yang terendapkan oleh glacier yang berasal dari es. Asid membawa fragmen batuan yang terkikis. Yang kedua, erratic, merupakan es yang berukuran boulder yang tertransport oleh es yang berasal dari lapisan batuan yang jauh letaknya. Yang ketiga, moraine, merupakan til yang terbawa jauh glasier dan tertinggal atau mengendap setelah glasier menyusut. Yang keempat, drumline. Drumline tersusun terutama dari til, tapi terkadang terdiri dari massa yang berbentuk lensa yang terdiri dari kerikil dan pasir. Yang kelima, outwash, adalah dataran dengan slope rendah hasil pengendapan sungai pencarian es yang terletak di depan tubuh glacier. Yang keenam, kame, adalah bukit-bukit kecil hasil pengendapan dari cairan es. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bentuk lahan asal glasial. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan pada video kali ini, saya mengucapkan maaf. Saya tutup video kali ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.